Oke, jadi pada pertemuan pertama ini, sebelumnya kenalin dulu, nama aku Neva Shifnava Ketumuna, tapi kalian bisa panggil aku Neva. Neva, Neva ya. Santai aja, karena ini tutorial, aku juga masih mahasiswa, jadi santai aja. Nah, kalau misalkan kalian mau nanya-nanya, ada yang bingung atau apa, bisa kontak aku. Kontak akunya minta Karina yang udah punya kontakku. Nah, sekarang kita mulai aja ya tutorialnya. Nah, kita mau bahas tentang latihan soal persiapan UTS, karena bentar lagi UTS kan ya. Dan harapannya kalian benar-benar siap. Nah, soal pertidaksamaan ini, kita mau nyelesain soal pertidaksamaan ini. Jadi, kalau sama Pak Sumardi, pakai bagi kasus nggak? Jadi, kalau nyelesain pertidaksamaan harga mutlak, kita tahu definisinya harga mutlak itu kan dia bilangan itu sendiri kalau dia non-negatif, dan dia itu negatif bilangannya kalau dia itu negatif. Dengan kata lain tuh dia selalu bikin dia positif atau non-negatif. Nah, kalau kita punya harga mutlak dari X plus 1, berarti kita punya dia X plus 1, jadi ininya kita ganti sama X plus 1. Atau minus X plus 1. Dengan syarat, sama ininya juga diganti X plus 1 lebih besar sama dengan 0 atau X plus 1 kurang dari 0. Nah, ini tuh kan X-nya lebih besar sama dengan min 1 atau X-nya kurang dari min 1. Kalau yang X min 3 berarti sama, itu X min 3 atau minus X min 3 dengan, kalau ini itu X min 3-nya lebih besar sama dengan 0, yang ini X min 3-nya kurang dari 0. Jadi kita dapat X-nya itu lebih besar sama dengan 3, dan X-nya itu kurang dari 3. Nah, dari sini kita punya, kalau kita gambarin, kita punya 2 titik, min 1 sama 3. Berarti kita punya 3 kasus. Kasus pertama, itu kalau si X-nya itu kurang dari minus 1. Nah, apa yang terjadi kalau X-nya kurang dari min 1, itu berarti yang berlaku harga mutlak ini sama harga mutlak ini, yang berlaku yang sebelah mana? Yang berlaku kan yang ini, sama kalau yang ini berarti yang kurang dari minus 1 yang mungkin masuknya di sini. Berarti kita bisa ganti ini sama ini, itu jadi ini sama ini. Berarti yang X plus 1 jadi minus X plus 1, ditambah yang X plus minus 3 itu jadi minus X minus 3. Kurang dari sama dengan 5. Berarti kita punya min X minus 1 minus X tambah 3 kurang dari sama dengan 5. Kita punya minus 2X tambah 2 kurang dari sama dengan 5. Berarti minus 2X-nya itu kurang dari sama dengan 3. Kita dapat X-nya itu lebih besar sama dengan minus 3 per 2. Tapi ingat, syaratnya itu X-nya kurang dari minus 1. Kalau kita gambarin di garis bilangan, karena dia sama, berarti dia bulat, minus 3 per 2, itu kan di kirinya minus 1. Minus 1-nya nggak pakai sama dengan, berarti dia bolong, dia minus 1. Nah, dia lebih dari minus 3 per 2, tapi kurang dari minus 1. Berarti perpotongannya ada di sini. Nah, jadi yang
kasus 1 itu solusinya X-nya itu di antara ini karena bulat penuh itu pakai sama dengan, karena ini enggak, berarti pakai kurang dari. Nah, untuk yang kasus 2, itu kan kita punya minus 1 sampai 3 X. Kurang dari sama dengan X sampai 3. Nah, ini pakai yang mana? Ini pakai yang, karena dia lebih besar sama dengan min 1, makanya dia pakai yang ini. Terus karena dia kurang dari 3, kita pakai yang ini. Jadi pakainya yang X plus 1 ini jadi X plus 1, yang X minus 3 jadi minus X min 3. Kurang dari sama dengan 5. Ini kita punya X tambah 1 minus X tambah 3 kurang dari sama dengan 5. 4 kurang dari sama dengan 5. Ini tuh fakta. Karena dia fakta, berarti semua yang di sini itu memenuhi. Artinya solusinya minus 1 X sampai 3. Nah, yang satunya lagi, yang kasus 3, kita punya dia X-nya itu lebih besar sama dengan 3. Nah, dilihat yang kita bakal pakai yang mana, yang X plus 1 karena dia lebih besar sama dengan 3, berarti dia masuk yang di sini. Terus kalau yang satunya karena dia lebih besar sama dengan 3, dia masuk yang di sini. Artinya, kita pakai X plus 1-nya itu nanti jadi X plus 1, terus X min 3-nya itu jadi X min 3 kurang dari sama dengan 5. Berarti 2X minus 2 kurang dari sama dengan 5. 2X kurang dari sama dengan 7. X-nya kurang dari sama dengan 7 per 2. Jadi, karena syaratnya X-nya lebih besar sama dengan 3, kalau digambarin kan 3 itu di kirinya 7 per 2. Karena dia ada samanya, berarti dia penuh. Ini juga ada samanya, berarti dia penuh di 3 sama 7 per 2. Dia lebih besar, dia lebih kecil. Berarti yang memenuhi yang ini. Jadi yang kasus 3, itu X-nya di antara 3 sampai 7 per 2. Nah, solusi semuanya itu gabungan ketiga kasus itu. Berarti apa? Kalau susah lihatnya bisa digambar dulu. Kita punya dia minus 3 per 2 sampai 1. Tapi ternyata di sini satunya penuh sampai 3. Terus ternyata di sini 3-nya penuh sampai 7 per 2. Dan ternyata solusinya adalah ini. Artinya himpunan penyelesaiannya itu X bilangan real, di mana X-nya di antara minus 3 per 2 sampai 7 per 2. Karena karena penuh, makanya pakai sama dengan. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu sebelumnya? Belum, Kak. Oke. Nah, terus kita bahas soal selanjutnya itu yang UTS 2018. Nah, UTS 2018 nomor 1, itu caranya mirip-mirip kayak tadi. Langsung aja, kalau X min 1 itu kan berarti X min 1 sama 1 min X untuk X-nya lebih besar sama dengan 1, X-nya kurang dari 1. Kalau 2X, itu 2X sama minus 2X untuk X-nya lebih besar sama dengan 0, dia kurang dari 0. Nah, kita punya dia 0 sama 1. Berarti kita punya dia 3 kasus. Kasus pertama, kalau dia kurang dari 0, maka kita pakai yang ini sama ini kan ya. Jadi kita punya dia 1 min X minus 2X. Kurang dari sama dengan 4.
kita punya 1 min X plus, plus 2X kurang dari sama dengan 4. Kita punya X plus 1 kurang dari sama dengan 4, X-nya kurang dari sama dengan 3. Nah, karena X-nya kurang dari 0, dan dia kurang dari sama dengan 3, berarti yang memenuhi yang kurang dari 0. Terus yang kasus 2, kita punya X-nya itu ada di antara 0 sampai 1. Nah, berarti kita pakai kalau yang ini itu dia kurang dari 1 yang ini, dia lebih besar sama dengan 0, berarti yang ini. Berarti kita punya 1 min X plus 2X kurang dari sama dengan 4. 1 plus X kurang dari sama dengan 4. Kita punya X-nya kurang dari sama dengan, ada yang salah nggak? Nggak ada ya. Berarti kita punya irisannya itu 0 sampai 1. Nah, terus untuk kasus ketiga, kita punya X-nya itu lebih besar sama dengan 1. Berarti kita pakai yang ini sama yang ini. X min 1 tambah 2X itu kurang dari sama dengan 4. 3X min 1 kurang dari sama dengan 4. 3X-nya kurang dari sama dengan 5. X-nya kurang dari sama dengan 5/3. Oh sorry, minus 2X ya. Minus X minus 1 kurang dari sama dengan 4. Minus X kurang dari sama dengan 5. X-nya lebih besar sama dengan minus 5. Berarti kita punya irisannya itu X-nya lebih besar sama dengan 1. Jadi kita punya gabungannya 0, 1. Dia kurang dari 0 masuk, antaranya masuk, lebih dari sama dengan 1 masuk. Berarti kita punya solusinya X, di mana X-nya elemen real. Artinya semua bilangan realnya memenuhi. Kak, izin tanya, Kak, itu yang kasus kedua itu 1 min X atau X min 1 ya? Yang kasus kedua itu 1 min X, karena dia kurang dari 1. Terus itu 2X-nya min 2X atau plus 2X ya, Kak, harusnya? Oh iya, harusnya minus 2X ya. Oke, makasih. Ini harusnya minus 2X ya. Karena dia minus. Makasih. Ini kan jadi minus 3X tambah 1 kurang dari sama dengan 4. X-nya minus 3X kurang dari sama dengan 3. X-nya lebih besar sama dengan minus 1. Berarti sama aja, irisannya tetap 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 1. Berarti nggak berubah ya, solusinya masih sama. Oke, makasih. Ada yang mau tanya lagi? Kalau belum, kita lanjut yang B. Yang B itu kita punya X plus 1 itu kan di dalam akar. Artinya X plus 1 itu haruslah lebih besar sama dengan 0. Karena dalam akar nggak boleh negatif dalam bilangan real ya. Jadi kita punya X-nya pasti lebih besar sama dengan min 1. Nah, diperhatikan kalau pertidaksamaan ini itu bisa kita ubah jadi X minus 1 kurang dari sama dengan akar X plus 1. Nah, oke Karina, nggak apa-apa. Semangat seminarnya. Ya wawancaranya, semangat ya. Terus
Kita lanjut. Nah, ini masalahnya adalah kalau mau kita kuadratin, itu haruslah memenuhi mereka semua itu positif. Karena kalau nggak gitu, nggak boleh kita kuadratin langsung. Nah, apa yang bikin dia itu positif? Dia itu kan harus lebih besar sama dengan 1, atau non-negatif boleh. Nah, artinya kita bisa bagi mereka ini, X-1 ini jadi 2 kasus. Kasus pertama, dia itu lebih besar sama dengan 1, dan kasus yang lain itu dia di antara X sampai 1. Nah, bisa dilihat ini kasus pertama aja, karena lebih gampang. Di kasus pertama ini, kalau X-nya itu di antara min 1 sampai 1, kita punya yang ruas kiri itu selalu kurang dari 0 kan ya. Sedangkan yang ruas kanan itu selalu lebih besar sama dengan 0. Jadi dia selalu memenuhi untuk sembarang X-nya di sini. Artinya ini solusinya min 1 X sampai 1. Nah, untuk yang kasus kedua, kalau X-nya itu lebih besar sama dengan 1, maka yang sebelah kiri itu non-negatif, jadi yang kanan juga non-negatif. Karena dua-duanya non-negatif, kita boleh kuadratin. Jadi kita punya X-1 kuadrat kurang dari sama dengan X plus 1. Kita punya X kuadrat minus 2X tambah 1 kurang dari sama dengan X plus 1. Kita punya lagi X kuadrat minus 3X kurang dari sama dengan 0. X kali X min 3 kurang dari sama dengan 0. Kita punya X-nya di antara 0 sampai 3. Nah, karena dia harus lebih besar sama dengan 1, kita punya solusinya X-nya itu di antara 1 sampai 3. Artinya kita punya himpunan penyelesaiannya, karena dia ini, kita punya X elemen ring di mana X-nya di antara minus 1 sampai 3. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu? Kak, itu X apa Kak? Yang himpunannya Yang terakhir? apa? Hasil terakhir? Yang X elemen real itu X elemen di dalam bilangan real artinya. Kak, boleh saya minta tolong di scroll ke atas untuk di screenshot, Kak? Oh iya, iya. Kalau enggak, nanti ini aku share aja nggak apa-apa. Oh, baik Kak, makasih banyak. Iya, iya, iya. Udah ada yang mau ditanyain lagi? Maaf Kak, ingin bertanya. Itu tadi yang X min 1, kenapa ya Kak kok dijadikan 2 kasus? Karena kalau dia di sebelah sini, kalau X-nya di antara min 1 sampai 1, dia itu kan pasti kurang dari 0 gitu kan ya. Karena kalau coba aja ambil dia minus 1, kan berarti dia minus 2. Nah, kalau dia kurang dari 0, kalau dikuadratkan itu belum tentu terjadi seperti ini. Misal aja kita punya minus 2 itu jelas kurang dari 1. Nah, kalau kita kuadratin, itu kan 4 nggak kurang dari 1. Makanya ini nggak boleh langsung dikuadratin kalau misalkan nanti sebelah sininya itu kurang dari 0. Gitu. Oh, terima kasih Kak. Jadi perlu dihati-hati kalau misalkan ada yang kurang dari 0 itu nggak boleh langsung dikuadratin. Ada yang mau ditanyain lagi? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke UTS 2017 bagian pertidaksamaan mutlak juga. Jadi polanya UTS ini soalnya mirip-mirip. Yang pertama pertidaksamaan, habis itu fungsi lagi, habis itu limit. Cuma itu aja. Nah, yang soal UTS 2017 ini, dia ada pecahan harga mutlak. Nah, kalau bentuknya pecahan kayak gini, aku prefer pakai kuadrat, karena lebih cepat.
Kalau Pak Mardi boleh, silahkan dipakai. Tapi boleh atau enggak, kurang tahu. Kalau misalkan enggak boleh, kita pakai bagi kasus. Cuma enakan kuadrat. Karena tadi aku udah jelasin bagi kasus, aku jelasin pakai nguadratin dua ruas. Nah, karena dia ini sama kayak x plus x kuadrat dibagi x min 3 mutlaknya. Nah, karena yang bawah ini itu selalu lebih dari 0, maka nggak apa-apa kalau kita kaliin kedua ruas sama ini. Kenapa kalau dia kurang dari sama dengan 0 nggak boleh? Karena kalau kita kaliin dia kurang dari 0, ternyata itu misalkan kita punya seper x gitu. Kita nggak boleh langsung kaliin kalau ada ketidaksamaan gini. Kita nggak boleh langsung kaliin dia sama x. Karena kalau x-nya itu kurang dari 0, dia bakal merubah tanda. Jadi nggak boleh asal kaliin variabel penyebutnya. Nah, karena ini positif, jadi nggak masalah. Kita punya dia x plus x kuadrat kurang dari sama dengan x min 3. Nah, kayak tadi, karena kedua ruas ini selalu non-negatif, kita bisa kuadratin kedua ruas. Nah, kita bisa langsung kuadratin, jadi ini. Nah, kalau kalian punya bentuk dua kuadrat ini, jangan dijabarin, nanti buang-buang energi. Kalian langsung pindah ruas aja. Terus pakai rumus yang udah cukup terkenal, pemfaktorannya. Ini. Kita punya x kuadrat plus x min 3 kali x kuadrat plus x minus x plus 3. Kita punya x kuadrat plus 2x minus 3 sama x kuadrat plus 3. Nah, karena dia ini selalu positif, kita punya dia pasti selalu non-negatif. Jadi, x kuadrat plus 2x minus 3 kurang dari sama dengan 0. Jadi kita punya x plus 3, x min 1 kurang dari sama dengan 0. Kita punya x-nya itu di antara min 3 sampai 1. Jadi, solusinya itu x bilangan real, di mana x-nya min 3 sampai 1. Itu sebelumnya untuk menentukan dia persamaan itu definit positif atau selalu positif itu udah tahu belum ya? Lupa, Kak. Belum, Kak. Nah, kalau kalian Belum. punya persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c, itu dia kan punya 3 kemungkinan grafik. Dulu masih ingat gak ya? Kalau misalkan kita punya persamaan kuadrat itu, dia punya kemungkinan menyinggung sumbu X, memotong sumbu X, dan nggak kena sumbu X sama sekali. Kalau sebaliknya mungkin gini. Nah, ini atau nggak kena sama sekali. Nah, kejadian dia definit, itu dia nggak kena sumbu X sama sekali. Jadi dia positif semua, atau dia negatif semua. Nah, dia itu kayak gini kalau apa? Kalau diskriminannya kurang dari 0. Diskriminan itu B kuadrat minus 4AC. Nah, dia itu selalu positif kalau A-nya itu positif, selalu negatif kalau A-nya itu negatif. Nah, karena dia ini diskriminannya berapa? Berarti 0 minus 4, itu jelas kurang dari 0. Minus 12 ya. Minus 12 itu kurang dari 0, dan A-nya itu 1 lebih dari 0. Kalau grafiknya kita gambar tuh sebenarnya dia gini.
dia 3. Iya, dia 3. Jadi dia tuh selalu nilainya di atas 0, lebih dari 0. Makanya dia definite positif. Gitu. Kalau kita punya misalkan dia minus x kuadrat minus 3, itu kita punya diskriminannya 0 minus 4A, sorry, minus 4A, itu juga minus 12, dan A-nya minus 1. Makanya kalau dia kayak gini, itu grafiknya kayak minus 3 ini. Gitu, singkatnya. Jadi kalau ketemu bentuk kayak gini, langsung aja dicek dia itu selalu definite, dia selalu positif atau selalu negatif, enggak. Ada yang mau ditanyain dulu? Kak mau tanya untuk yang x kuadrat plus x kuadrat min x min 3 kuadrat itu bawahnya kok bisa jadi gitu, gimana Kak? Di lupa. Yang mana ya? Yang baris ke yang setelah yang sebelum dijabarin jadi x kuadrat min plus 2x min 3 itu atas 2 baris di atasnya. Oh ini. Atasnya lagi. Oh ini. Ya itu jadi ke bawah gimana Kak? Ini tuh dari rumus ini. Jadi ini kita misalin dia ini A-nya, ini B-nya. Nanti kita punya A plus B kali A minus B. Ini minus, seharusnya minus X min 3, jadinya minus X tambah 3 gitu. Menjawab? Oke, kasih Kak. Ya. Kak mau nanya, Mm-mm. yang baris kedua Mm-mm. itu tuh kiri kanannya sama-sama dikali X min 3 itu apa gimana? Iya, kiri kanannya, iya kenapa? Kalau nggak dikali silang aja kenapa? Yang X min 3 ini dipindah ke kanan gitu, nggak boleh Pak? Iya, itu sama aja. Oh, Jadi sama aja. kali silang itu berasal dari dikaliin kedua ruasnya sama penyebutnya. Oh iya, kasih Kak. Diingat lagi ya, kalau dikaliin silang istilahnya itu penyebutnya harus positif. Gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke materi selanjutnya, itu fungsi dan grafik.